Saya di sini menggunakan media ajar dari karton yang saya buat dan saya hias menjadi kantong cerita fiksi, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam nomor urut kelompok dan cerita. Seperti yang saya buka ini adalah contoh nomor kelompok untuk kelompok 3. Yang di sebelahnya cerita setelah kita ambil dari nomor urut tadi, nomor 3 yaitu tentang cerita Malin Kundang. Untuk bahan ajar saya mengambil dari tematik 4 dengan tema 8 daerah tempat tinggalku sebagai pendukung dalam simulasi kali ini. Ini adalah bentuk LKPD yang saya buat untuk menunjang hasil kerja siswa di akhir pembelajaran nanti. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi juga. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Syukurlah kalau baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk membacakan doa ya. Kita akan doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, ketua kelas, silakan pimpin. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya Tuhan kami mohon. Amin. Ayo, ada yang sudah makan di sini? Belum? Kenapa belum? Oh ya sudah. Ayo, Elijah, kenapa belum makan? Oke. Ya, Ibu akan memeriksa absensi pada pagi hari ini dulu ya. Semuanya hadir kan? Oke, hadir semua. Baik. Sekarang kita akan memasuki pelajaran. Tunggu dulu, Ibu tanya dulu. Ada yang tahu itu teks fiksi? Gak tahu. Oke, sebelum teks fiksi kita bahas teks. Ada yang tahu teks? Naskah atau bentuk tulisan. Ya betul, naskah atau satuan apa? Naskah atau satuan tulisan. Ya betul. Kalau teks fiksi? Tidak tahu. Tahu. Oke. Tujuan kita belajar pada pagi hari ini ialah mengetahui itu bagaimana cara membaca teks fiksi dan kita akan menelaah ke dalam teks fiksi tersebut dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam teks tersebut, apakah dia antagonis, protagonis, dan sebagainya. Itulah tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Iya. Apa tadi teks fiksi? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa teks fiksi? Apa? Cerita, rekaan, buatan. Iya betul. Teks fiksi itu adalah cerita yang dibuat oleh si penulis. Cerita rekaan yang dibuat oleh si penulis ya. Baik, silakan buka buku masing-masing di halaman 15. Kalau nggak ada, Ibu akan bagikan ini ya. Baik, satu meja Ibu harap kalian bisa berbagi ya untuk membaca apa yang diberikan itu. Itu adalah materi kita pada pagi hari ini dan nanti Ibu akan meminta kalian secara berkelompok untuk membahas suatu teks fiksi. Nah, Ibu di sini ada membawa media ajar Ibu yaitu kantong cerita fiksi. Penasaran kan? Ya nanti kita akan belajar mengenai teks fiksi dulu. Oke, teks fiksi tadi adalah cerita atau rekaan. Cerita rekaan buatannya yang dibuat oleh pengarang. Yang di dalamnya itu mengandung rekaan. Iya, rekaan. Betul, oleh penulis yang menulisnya.
Tapi cerita fiksi itu tidak hanya rekaan dong. Cerita fiksi itu bisa dibuat oleh kenyataan. Cerita fiksi itu dapat dimuat dengan hal yang kenyataan dari hidup kita, misalnya. Ya, betul. Nah, teks fiksi itu tidak selalu hanya rekaan, tapi juga dapat yang dialami atau kisah nyata yang dialami oleh si penulis. Misalnya dari pengalaman dan yang lainnya, bisa seperti itu. Nah, untuk jenis teks tidak hanya teks fiksi, tapi juga ada teks non fiksi. Ingat ya, teks tadi ada teks fiksi dan teks non fiksi. Baik. Ya, teks fiksi dan teks non fiksi. Selanjutnya, unsur-unsur yang ada di dalam teks fiksi. Apa? Coba baca. Yang Tokoh, alur, konflik. Iya, tema, tokoh, alur, konflik, terus klimaks, latar, dan amanat, juga sudut pandang. Betul. Ada berapa tadi unsur-unsur yang ada di dalam teks fiksi? Ada berapa? Ya, benar, ada 8, yaitu sebutkan ulang. Tema, tokoh, alur, terus konflik, klimaks, latar, amanat, dan sudut pandang. Baik. Kita akan bahas yang tentang teks non fiksi tadi. Kan tadi ada teks fiksi dan teks non fiksi, ya kan? Nah, untuk teks fiksi tadi adalah teks Rekaan yang dibuat pengarang. Tapi teks fiksi tadi juga bisa bersifat nyata yang ditulis oleh sang pengarang. Sekarang teks non fiksi. Apa sih teks non fiksi itu? Iya, betul. Teks non fiksi adalah sebuah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk nyata. Iya. Ya. Nah, itu adalah sedikit pembahasan kita mengenai teks fiksi dan teks non fiksi. Kemudian teks fiksi tadi ada unsur-unsur cerita teks fiksi. Nah, sekarang Ibu mau kalian bagi kelompok. Kalian akan mengambil nomor kelompok atau urutan kelompok di depan sini dengan kantong cerita teks fiksi. Nah, masing-masing siswa dapat mengambil satu nomor di dalam kantong ini. Nanti kalian akan tergabung dalam suatu kelompok. Lalu untuk kelompok nanti dapat mengambil materi apa saja yang didapat dari kantong cerita ini, atau cerita apa yang didapat dari kantong cerita fiksi ini. Di dalam sini terdapat berbagai macam cerita. Nah, nanti kalian akan Ibu beri kertas. Kalian di situ akan disuruh untuk mencari dan menelaah. Juga kalian akan belajar membaca teks fiksi. Iya, betul. Di dalam teks yang Ibu berikan nanti itu ada 5 soal. Nah, kalian akan berkelompok secara bergantian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bisa? Baik, bisa. Silakan ambil, maju kalian satu persatu untuk mengambil nomor urut kelompoknya, dan nanti setelah duduk kalian akan mendapatkan kelompok itu kan? Nah, ketua kelompoknya akan mendapatkan atau mengambil cerita yang ada di sini. Baik, silakan ambil.
Barat Kelinting. Di mana tempat terjadinya cerita di atas? Desa. Ya, kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, sampai 5. Bagus sekali ya, kita tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Iya. Apa kesimpulan kalian untuk pelajaran teks fiksi ini? Membaca teks fiksi. Apa kesimpulannya? Oke, ya, betul sekali. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, apa tadi teks fiksi? Di awal kita sudah menyebutkan teks fiksi itu. Sekarang Ibu tanya lagi, apa itu teks fiksi? Iya, betul sekali. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Windy. Baik. Sekarang, apa itu teks? Iya, betul. Sekarang Ibu tanya, sebutkan unsur-unsur yang ada di dalam teks fiksi. Apa tadi unsur-unsur yang ada di dalam teks fiksi? Tokoh, ya. Alur, betul. Ya, semua itu betul. Iya. Terus Ibu nilai dari presentasi kalian pada pagi hari ini itu semuanya baik, dan Ibu nilai kalian sudah mengerti bagaimana itu teks fiksi, bagaimana kalian mencari tokoh dalam suatu teks yang Ibu berikan tadi. Pokoknya semua yang kalian lakukan pada pagi hari ini itu sangat baik. Kita tepuk tangan sekali lagi. Baik, sekarang sudah jam 9.25. Ibu mohon maaf kalau pembelajaran Ibu kalian ada yang kurang paham, ada yang merasa tidak jelas, dan banyak lagi. Ibu mohon maaf atas kekurangan Ibu. Semoga kalian dapat mempelajari lagi bagaimana teks fiksi itu di rumah ya. Dan minggu depan kita akan mengulangnya kembali. Baik? Iya. Sekarang Ibu minta untuk ketua kelas pimpin doa untuk penutupan ya. Iya, doa penutupan. Baik. Silakan. Amin. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan di kelas bahasa Indonesia kita atau pembelajaran bahasa Indonesia kita tema 4.